Ya, di sini juga ada bekas meriam menghadap langsung ke laut. Nah, ini ada salah satu bangunan yang sangat unik ya, buat saya penasaran. One day trip 3 pulau. Jangan lupa like, comment, subscribe di Arjabar Channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini saya sedang berada di tepi laut ya, atau saya akan menyeberang ke Pulau Seribu di pukul 7 pagi. Kondisi suasana sangat cerah. Ya guys, oke, kita sudah berada di dermaga Muara Kamal, tepatnya di depan masjid. Banyak sekali para wisatawan yang akan menuju ke Pulau Seribu. Qatar. Nah, disinilah kita akan naik perahu menuju Pulau Seribu. Destinasi kali ini kita akan mengunjungi 3 pulau. Penasaran pulau apa saja? Ikutin terus Aljabar Channel. Sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya kak. Semuanya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. If you're sure, no, it's never me. I don't wanna lose myself. I don't wanna let myself. Nah, ini kita sudah sampai di Pulau Bidadari. Dan destinasi pertama kita akan menuju pulau yang ujung sana, yaitu Pulau Kelor. I will run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing.
want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Ya, kita sudah sampai di depannya Pulau Kelor. Pulau paling kecil ya kayaknya nih. Cuman kayaknya cantik banget nih pulaunya. Nah, sebentar lagi perahu kita akan bersandar. Sampai di Pulau Kelor. Selamat datang di kawasan Pulau Kelor. Oke, sebelumnya selamat datang di kawasan Pulau Kelor. Ya. Di sini saya mau ngasih tahu untuk teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang main ke Benteng Martelo di belakang kakak, itu jangan sampai ada yang naik ke jendelanya yang kayak ada kotak-kotak gitu kan. Itu jangan sampai naik, Kak, karena itu benar-benar dari sejarah. Terus ini kan kita lagi liburan ya, dihimbau banget Kak, kalau misalnya foto jangan pakai sendal. Ya, kalau foto jangan pakai sendal. Harus lepas sendal. Ini Kak, kalau foto pakai sendal kan nggak bisa. Oke, sebelumnya game nanti di sini kita sampai jam 10 kelamaan nggak? Cukup 10.20 ya. Tapi kalau misalnya sebelum 10.20 lagi dehidrasi aus bilang aja, karena di pulau ini nggak ada warung sama sekali. Kan? Serius, ya. Ini balak ribet amat setahun ini. Terus kita mau foto bersama, jadi kayak gerak dulu ya. Oke, yuk. Nah, One Trip 3 pulau. Woi! Ini pakai nilai ini nggak bilang nggak bisa. One Trip 3 pulau. Woi! Oke guys, kita sampai di destinasi pertama yaitu Pulau Kelor. Walaupun pulau ini kecil, tapi keindahannya sangat cantik dan ada sejarahnya itu. Ada bangunan bersejarah zaman Benda. Benteng Martelo, peninggalan bersejarah dari zaman penjajahan Belanda, menjadi daya tarik tersendiri di Pulau Kelor. Antara lain sisi reruntuhan Benteng Martelo dengan beberapa meriam yang dilestarikan. Benteng Martelo, Benteng Bundar, merupakan salah satu benteng pertahanan Belanda yang dibangun tahun 1850, berfungsi sebagai benteng pertahanan dan menara pengawas. Oke, lanjut kita berangkat lagi ke pulau yang kedua. Destinasi pulau kedua.
Onrus. Pantesan kok dia kayak ada benteng-benteng yang fondasi paku bumi ya, ini dia. Oke guys, jadi di sini banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah seperti dijelaskan pada batu ini. Pada tahun 1615 Belanda membangun dermaga dan galangan kapal untuk memperbaiki kapal-kapal VOC, dan pada tahun 1658 dibangun sebuah benteng kecil yang kemudian tahun 1671 diperluas menjadi benteng Gilima. Selanjutnya tahun 1671 dibangun gudang dokumen dan kincir angin. Ketiga, antara tahun 1800 sampai 1810 diserang dan dihancurkan armada Inggris, namun Belanda membangunnya kembali. Pada tahun 1911 peranannya beralih menjadi tempat karantina haji. Pada tahun 1972 berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta ditetapkan sebagai Suaka Purbakala. Ayo kita lihat langsung bangunan-bangunan bersejarah di sini. Nah, ini adalah salah satu dari bangunan bersejarah tersebut. Hanya tersisa separuh temboknya saja, dan masih banyak lagi gedung-gedung dan bangunan bersejarah lainnya. Nah, ini museumnya ya. Oh, banyak sekali penjelasan tentang pulau ini, masa Hindia Belanda. Jadi sebelum ada kota Batavia itu VOC digunakan untuk memperbaiki kapal. Nah, itu berkembang disebut pulau kapal ya, atau pulau Onrus. Nah, ini miniaturnya nih, Pulau Onrus pada zaman dulu. Oh, seperti ini nih. Banyak sekali bangunan-bangunan. Tapi sekarang sudah hancur ya. Ya, pada tahun 1911 itu digunakan untuk karantina pada jemaah haji, karena pada zaman dulu pesawat sangat susah sekali atau nggak ada. Kebanyakan yang ke Mekah itu menggunakan kapal. Ini batu-batunya, batu fosil-fosilnya bekas bangunan haji. Nah, ini lebih jelas lagi nih miniaturnya. Kurang lebih Pulau Onrus ini seperti ini pada zaman dulu. Jangkarnya nih zaman dulu. Batu karang. Dulu batu karang ini dimanfaatkan buat bangunan. Pecahan-pecahan botol buatan Eropa. Ada vas bunga. Ah, ini peluru meriam, bisa disentuh nggak? Dari baja ya. Ini ada yang lebih besar lagi tuh pelurunya. Nah, yang bawah ini batu bata pada zaman dulu, terbuat dari batu karang. Ya, inilah meriamnya nih.
ya guys. Oke, sekarang kita sudah selesai mengelilingi pulau yang kedua, yaitu Pulau Ondrus. Kita lanjut nanti ke destinasi ke pulau yang ketiga. Pulau apa? Ikutin terus, oke? Nah, ini ada salah satu bangunan yang sangat unik ya. Buat saya penasaran. Ini apa ini ya? Komplek makam Belanda. Oh, iya ini ada sejarah. Komplek pemakaman ini telah ada sejak zaman VOC berkuasa di Pulau Ondrus sekitar abad 17 sampai 18. 40 nisan kuburan. Ini Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini pemakamannya nih. Oke guys, lanjut destinasi terakhir kita, pulau ketiga, yaitu Pulau Cipir. Ikutin terus perjalanan Aljabar Channel. Oke, kita sampai di destinasi pulau ketiga, yaitu Pulau Cipir. Kira-kira ada sejarah apa saja di pulau ini? Nah, jadi Pulau Cipir ini pada zaman dulu digunakan untuk penjara dan hukuman mati. Nah, ini adalah sejarahnya. Pada tahun 1668 dibangun sebuah dermaga dan sebagai galangan kapal. Pada tahun 1679 dibangun sebuah rumah sakit. Dan pada tahun 1972 berdasarkan SK Gubernur ditetapkan sebagai Suaka Purbakala. Nah, ini salah satu bangunan juga yang sudah hancur, bangunan bersejarah. Nah, ini dulu adalah rumah sakit, guys. Letak di sebelah sini kan. Ini dulu. Nah, ini dulu ada rumah sakit ini.
Ini bangunan apa lagi ya? Oh, saluran air. Masih banyak lagi bangunan bersejarah lainnya di Pulau Cipir ini. Nah, di sini juga ada bekas meriam menghadap langsung ke laut. Mungkin ini dipergunakan pada masih zaman Belanda ya, untuk mengintai dan membom perahu-perahu yang dianggap musuh. Oke guys, cukup sekian dulu video perjalanan trip ke 3 pulau yang sangat bersejarah di Pulau Seribu ini guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.